Shalom Kak Lulu, selamat pagi, terus berkati. Selamat pagi, Bang Alvin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita ada lagi di minggu hari ini 24 Oktober. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita semua boleh tetap diberikan kekuatan baru, kesehatan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang terkasih di rumah kita masing-masing, kita boleh mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan, kita bersyukur sambil mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah Minggu Raya hari ini. Dalam pujian penyembahan, di dalamnya ada kesaksian, ada firman Tuhan yang dibagikan yang menguatkan kita semua. Mari kita mengambil waktu saat teduh bersama-sama sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Walau 1000 Rebah. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saya persilakan hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, karena kami boleh kembali ada pada hari Minggu Kudus saat ini, Tuhan, berkumpul bersama-sama, mengucap syukur kepadamu untuk pertolongan, bahkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami sampai saat ini boleh ada, semua karena anugerah dan pertolongan-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan dan kami rindu, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menyertai di dalam peribadatan kami saat ini, Tuhan. Kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu setiap kami semua anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian, dan seluruh jemaat Tuhan juga yang telah hadir, bahkan yang mungkin masih dalam mempersiapkan diri, Tuhan. Kami serahkan dan kami taruhkan ibadah kami di dalam pertolongan-Mu, dan sebagai hamba Engkau, hamba mau tabiskan ibadah ini, bahwa pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi, akan turun menyertai dan memimpin jalannya ibadah minggu saat ini, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya. Biarlah damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Serahkan kepada dulu. Ya, terima kasih Bapak Natalis. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur, kita berterima kasih karena pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita, setiap pribadi, keluarga, dan pastinya dalam menghadapi sepanjang minggu yang lalu itu,
pasti ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang kita alami, kesuksesan mungkin, atau kegagalan, atau juga sukacita, dukacita. Tapi semuanya kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada, itu hanya karena Allah mengasihi kita dan kita adalah orang-orang pemenang. Saya mempersilahkan Bapak Ibu nantinya boleh bersaksi menyaksikan kasih Tuhan atau mau menyanyi, boleh bermazmur, berpuji-puji Tuhan sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat satu pujian lebih dari pemenang. Silahkan Om. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujiannya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Lebih dari pemenang. kita lebih dari Kita lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang. Praise the Lord. Silahkan. Kalau kita lebih lagi dari pemenang, berarti ada banyak kesaksian, ada banyak hal yang boleh Bapak Ibu rasakan karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau menyaksikan. Bersaksi. Silahkan Tante Eda. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran Oma. Sangat jelas. Shalom, Shalom. Minggu. Saya mau ingin menyaksikan sedikit mengenai 2 hari lalu ya, yang ada hujan sangat deras itu loh malam-malam. Tapi udah jam 12 sampai jam 1. Tante Eda, suaranya Suara. ke-mute. Suaranya Tante Eda. Tante, suaranya ter-mute. Udah ada banjir, saya keluar. Tapi kayaknya di depan nggak banjir, saya masuk ke dalam. Waktu saya masuk ke dalam, saya lihat di tengah-tengah kamar itu ada tetesan air. Terus saya ngeliat, waduh, bocor pas di bawah AC. Tapi saya lihat, ya parah, lumayan ininya. Cuman yang satu yang luar biasa, di samping kirinya itu ada kabel. Kabel itu ternyata digigit tikus, kabel telanjang, lumayan itu. Dan di bawah kabel yang telanjang itu ada jemuran besi, ya bukan pengering deh, besi yang melintang gitu loh. Wah, saya ngelihat ini bagaimana caranya ya? Mau matiin lampu di depan tinggi, tapi Tuhan, tolong Tuhan. Saya mau ngangkat itu jemuran, saya takut kesenggol, kesetrum pasti. Tapi akhirnya saya telepon Marhol cepat pulang nih. Di rumah ada kabel nih yang telanjang, bahaya nih. Coba pindahin ya. Puji Tuhan dia cepat datang dan besi itu terangkat
Dan saya sangat mengucap syukur, Tuhan itu luar biasa. Ada kegagalan, saya cuma bilang, Tuhan jangan hujan deras dong, kasihan di bawah rumah saya itu kan orang banjir, kasihan Tuhan. Ternyata Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan kasih hujan? Kalau tidak hujan, saya nggak akan lihat itu kabel yang telanjang. Dan saya sangat mengucap syukur, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dia kasih tahu kita loh jelas di depan mata. Kalau enggak, waduh, benar-benar. Karena itu besi di berapa senti aja dari itu udah besi. Tapi itulah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tetap dia peliharakan kita karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Terima kasih kesekian. Iya, terima kasih untuk Ibu Diaken Eda bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan hidup kita pada Tuhan, apapun yang akan terjadi dengan kita, pasti Tuhan akan memberikan jalannya dan tandanya sehingga kita Amin. terluput dari berbagai macam bencana. Silakan Bapak Ibu, terima kasih untuk kesaksian menguatkan kita. Silakan Om Armstrong. Ya, nggak bosan-bosan ya, karena Tuhan juga nggak pernah bosan berikan kita pertolongan ya. Jadi kita harus menyaksikan pertolongan Tuhan. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya dan kepada diri saya sendiri bahwa Tuhan kita itu ada, nyata, dan dia benar-benar hidup di dalam kita, di antara kita, dia omnipresent. Saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai setiap perjalanan saya dari tempat A ke tempat B ya dengan mengendarai motor. Saya bersyukur ada sesuatu yang sangat luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu itu motor saya remnya blong ya, rem depannya rupanya itu lempengan yang yang ada di cakram rem depan itu sudah lepas ya. Bisa dibayangin lepasnya itu, blongnya itu persis di dekat rumah. Ketika saya mau Bapak Ibu yang pernah ke rumah saya kan tahu ya, di rumah saya itu Jalan Sulawesi itu agak turunan ya. Jadi begitu saya mau belok, mau masuk ke gerbang, itu remnya blong. Ya, lalu saya periksa, ternyata cakramnya sudah lepas, lempengannya sudah lepas karena terlalu tipis. Saya bersyukurnya hal itu terjadi pada saat saya di rumah. Itu dalam kondisi yang saya nggak ngegas karena dari atas itu udah turunan, jadi saya lepas gas. Yang saya mau saksikan begini, saat-saat kritis di mana saya harus mengejar waktu hari Jumat itu, saya dari Jati Bening, ya, dari Jati Bening harus ke Citayam. Saya punya waktu hanya setengah jam. Ya, bisa dibayangin betapa cepatnya itu motor saya, ya. Dan situasi di jalan pun yang biasa mengendarai motor itu kan selalu ada hal-hal yang tidak kita duga, seperti di depan kita ada rem mendadak, mobil atau apalah truk atau apa. Nah, dalam kondisi motor saya yang remnya blong, itu tidak terjadi pada situasi saya benar-benar ngebut ya. Saya hanya bisa membayangkan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa ya dalam memperhatikan situasi dan kondisi. Engkau yang Maha Tahu ya keterbatasan kita sebagai manusia, hanya seperti itu ya. Jadi siapakah kita ini? Begitu indah di mata Tuhan. Saya hanya bersyukur dan bersyukur, meskipun saya bingung nanti karena uang itu harus saya untuk tagihan-tagihan yang lain ya. Akhirnya saya kepake lagi, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menyediakan mengganti semua biaya-biaya yang tidak terduga.
Jadi setelah sebelumnya itu ban depan saya pecah. Lalu kalau yang tahu motor itu untuk ring 16 itu susah ya, sangat susah ring 16 ya. Ring 16 itu roda ya, ukuran roda. Jadi yang paling banyak itu ring 14. Jadi saya ke tambal ban kemana itu sekitar jam 8:30. Walaupun tambal ban itu masih ada, tetapi untuk ukuran ringnya nggak ada. Saudara, saya akhirnya dorong sampai rumah. Ya, dorong sampai rumah itu ada sekitar 1 kilometer. Ya, betapa mantepnya itu, ban depannya udah oblak, nggak bisa saya naikin. Lalu kalau ke rumah saya itu kan harus melewati flyover ya, flyover yang di mana rel kereta. Ya, betapa saya bersyukur, bersuka cita, saya hadapin semuanya ini dan saya tidak mengeluh, Tuhan kok begini banget ya. Enggak, saya nikmatin semua. Kemudian besokannya rem saya blong, rem motor saya blong. Di sini saya mau membagi sukacita kepada saudara-saudara di sini bahwa semua itu diizinkan Tuhan supaya kita tidak merasa hidup kita ini enak-enak aja. Kita harus ada yang namanya bergumul supaya seperti kata Rasul Paulus ya, di dalam kelemahan itulah kita merasakan kekuatan dari Tuhan. Kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan begitu dekatnya kita dengan Tuhan dan begitu membutuhkannya kita, bergantungnya kita kepada Tuhan. Bila kesaksian dari saya, semoga bisa menjadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jangan lupa Tuhan Yesus ada. Amin. Ya, terima kasih Om Amsong. Ya, selalu dengan kesaksian menguatkan kita bahwa doa itu di atas segala-galanya sangat penting. Mau dalam keadaan kita bahagia, sehingga dalam keadaan susah, sulit, menghadapi persoalan besar apapun, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Selamat datang, selamat hari Minggu Om David. Sepertinya untuk menutup ruang kesaksian ini, boleh dong Om David nyanyi. Silahkan Om. Ini hide me now around your wings, cover me in your mighty hand. When the ocean rise and thunders roll, I will soar with you along the storm. Father, you are king over the floods. I will be still, for you are God. I'm just my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will sit still, for you are God. Under your wings, cover
Within your mighty hand, when the ocean rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still for you. When the ocean rise and thunder flow, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods. I will be still for you. I will be still for you. I will be still for you. Our God. Praise the Lord. Praise the Lord. Iya, terima kasih Om David. Dengan demikian pujian Om David mengaminkan kesaksian dari Ibu Diaken Eda juga Om Armstrong bahwa Tuhan selalu melingkupi kita dengan sayapnya dalam badai apapun pasti Tuhan menolong kita. Terima kasih Om. Bapak Ibu, saya percaya ada banyak kesaksian Bapak Ibu tentang pertolongan Tuhan. Kita boleh sharing lagi nanti di minggu depan. Karena saat ini saya mau mengajak kita semua mau memuji dan menyembah Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, menguatkan kita memasuki minggu yang ada di depan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran di rumah kita masing-masing sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian mengenalmu. Ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila melihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Nanti kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyebab. Sekali lagi kita angkat pujian ini, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, melihat hidupku dan karya tanganku, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
lebihku, ku ada untuk mencari banyak tahu. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari menyembahmu. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari. Saya persilakan untuk hambanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena di hari Minggu Sabat ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menyanyikan pujian, menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan, karena selama kami hidup di dunia ini Tuhan, kami masih kurang menyenangkan hatimu Tuhan. Sementara Engkau telah memberikan kami sebuah pengorbanan yang besar di kayu salib. Menebus dosa-dosa kami, membawa kami semakin masuk ke dalam rancangan-Mu, mempertajam, memperindah tujuan hidup kami Tuhan, mempertajam panggilan kami, mempererat hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan di hari Minggu ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami semua, menguatkan jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada dalam Zoom ini maupun yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu secara rekaman Tuhan. Mari Engkau urapi mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, Engkau kuatkan. Kalau mereka dalam pergumulan yang sangat berat, mari Engkau berikan mereka jalan keluar dan menjadi pemenang. Kalau mereka membutuhkan pertolongan apa saja Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan dapat menguatkan kami semua, memberkati kami semua, dan memberikan kami kekuatan untuk mulai menjalani kehidupan kami setiap hari dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kalau kita bisa ada lagi sebagaimana kita ada nih. Saya percaya ini adalah kekuatan daripada Tuhan. Kita lihat banyak sekali permasalahan di luar Tuhan. Tapi saya mengajak untuk semua jemaat GKI Given untuk tetap memberikan ruang buat Tuhan. Ruang untuk melakukan aktivitas dengan Tuhan. Tempat-tempat seperti inilah ruang itu. Kita beribadah secara online, walaupun masih ada keterbatasan, tapi kita sedang berusaha. Panitia sudah dibentuk untuk kita kembali ibadah offline. Dan saya hanya akan menunggu kabar dari persiapan kapan mulai itu. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada siang hari ini, saya ambil tema bagaimana kita selaras tinggal dengan firman Tuhan. Bagaimana kita selaras tinggal dengan firman Tuhan. Banyak sekali permasalahan dalam kita, seakan doa-doa kita belum didengar Tuhan, atau Tuhan tidak memberikan pertolongan ketika kita berseru pada Tuhan. Hari ini saya dan saudara akan mengintrospeksi diri kita supaya kita bisa supaya kita bisa merasakan pertolongan Tuhan dan merasakan berkat anugerah daripada Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius 11 ayat
yang ke-25 sampai 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ajakan Juru Selamat. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 30. Kalau sudah dapat semua, saya akan bacakan dari tempat saya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita melihat ayat 25, di situ dia terakhir menyatakan kepada orang kecil, ya, kepada orang kecil, dan ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan ayat yang ke-29, belajarlah kepadaku. Kalau kita lihat makna dari orang kecil ini, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Saya mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kalau kita lihat ayat ini, jelas di dalam ayat 25 mengatakan Tuhan menyatakan keberadaannya, eksistensinya kepada orang kecil. Artinya Tuhan menyatakan eksistensinya kepada kita semua, orang yang percaya. Karena orang pandai, orang bijak banyak sekali di luar sana. Banyak ilmuwan, cendekiawan. Tapi orang-orang pandai ini jarang mengenal kebenaran itu. Jarang mengenal keselamatan. Karena mereka lebih mengidolakan, mengagumi kecerdasan mereka, kekuatan mereka. Sementara kita orang percaya, orang-orang kecil ini harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita akan melihat anugerah Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat juga di dalam ayat yang benar-benar bahwa kalau kita diam, kalau kita hidup menjadi orang yang kecil. Kecil ini bukan bicara berat badan, ya, bukan bicara umur, bukan bicara usia, tapi orang kecil yang di mata Tuhan tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak berdaya seperti dalam Korintus katakan bahwa yang tidak memiliki pengetahuan apa-apa, tetapi Tuhan mencintai dia, Tuhan mengasihi dia. Itulah yang berkenan kepadamu, Bapa, kata Tuhan.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah, mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kita lihat perjalanan Yesus waktu di dunia, dia menyatakan diri kepada banyak orang. Untuk apa? Untuk mencari sebuah kepastian bahwa banyak orang yang harus kembali ke dalam rancangan Tuhan. Banyak orang yang harus mengenal Tuhan. Oleh sebab itu saya mengangkat tema siang hari ini adalah menjadi selaras tinggal di dalam Tuhan. Menjadi selaras tinggal dalam firman Tuhan. Karena kalau kita bicara tinggal dalam Tuhan, kita tinggal dalam firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, firman yang hidup, yang memberikan kita teladan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi selaras tinggal dengan firman Tuhan adalah sebuah komitmen yang harus kita miliki sebagai orang-orang kecil. Komitmen ini harus kita berikan setiap hari. Ada sebuah irisan-irisan yang kita berikan kepada Tuhan atas hidup kita. Apa irisan itu? Artinya apa? Irisan adalah sebuah hal-hal yang kita berikan, kita lepaskan satu persatu untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Untuk masuk satu persatu ke dalam apa yang Tuhan inginkan. Kita lepaskan, kita buang, kita iris satu-satu. Apa yang dilepaskan, apa yang dibuang, apa yang diiris, ya yang membawa kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Apa itu? Kelemahan kita, dosa kita, dan kita harus lepaskan hobi-hobi kita. Banyak sekarang di akhir-akhir ini kita melihat banyak orang jauh dalam mencari kebenaran Tuhan. Kita lihat banyak gereja yang kosong sekarang. Sementara Tuhan bilang begini, ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Sementara Tuhan bilang, hiduplah dalam firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, apa itu artinya? Adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikullah firman Tuhan, dan kalau kita masih bingung-bingung, belajarlah kepada Dia. Lihat teladan Dia waktu dia di muka bumi ini. Karena aku yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa kita mendapat ketenangan? Saya kasih contoh, analoginya begini. Kalau kita lagi marah-marah, kita marah sama orang, kita mau pukul itu orang itu, ya, kita mau maki-maki orang itu, mau bicara, kita merenung kepada Tuhan, kita memikul kuk beban firman Tuhan, kita akan melepaskan pengampunan pada orang itu. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya kita akan mendapat ketenangan. Kita tidak akan marah-marah. Orang yang penuh dengan kemarahan, orang yang penuh dengan emosi, orang yang penuh dengan kebencian, orang itu tidak pernah akan tenang dalam hidupnya. Karena dia akan berusaha selalu untuk apa? Untuk membalaskan sakit hatinya, untuk membalaskan amarahnya, untuk membalaskan dendamnya. Orang itu tidak pernah akan tenang hidupnya. Sebab ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang Yesus pasang ke dalam leher tekuk kita. Kuk itu kan sebuah kayu yang dipasang di kuda atau kerbau pada zaman itu. Kenapa dipasang itu? Supaya kuda dan kerbau itu menggandeng sesuatu, tidak lari kemana-mana, terarah, fokus. Yesus berikan perumpamaan, pikulah kuk yang kupasang, pikulah firman Tuhan yang kuberikan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa ringan? Dibanding engkau memikul beban dosa, yang akan menjurus kepada kebinasaan, kepada kehidupan tidak kekal. Lebih baik engkau memikul kuknya Tuhan, firman Tuhan, yang akan membawa engkau masuk ke dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya.
Kenapa firman Tuhan datang? Saya belajar dari persiapan film bahwa Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita hidup dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita hidup harmonis dengan firman Tuhan. Kenapa kita sampai saat ini kadang-kadang tidak menerima pertolongan dari Tuhan? Tapi kalaupun terima, kita mendapat proses yang panjang sekali. Karena kita belum selaras dengan Dia. Kalau saya baca satu buku, karena level doa kita hanya mentok di atas atap kita, atau hanya kalau kita bicara ada cita-cita tingkatan langit, mungkin doa kita hanya sampai di langit yang pertama. Tidak sempurna masuk. Seperti persembahan Habel waktu dia memberikan persembahan. Tidak sempurna. Persembahan kita hanya seperti persembahan Kain. Karena Kain hidup dengan kedengkian. Karena Kain hidup dengan kebencian. Kain hidup dengan kemarahan. Kita tahu cerita Kain dan Habel di dalam Kejadian. Kita tidak sempurna. Sementara Tuhan akan menolong kita ketika doa kita sempurna seperti Habel. Contoh begini, saya kasih contoh lagi. Satu pohon akan sempurna adanya kalau dia berbuah sangat padat, sesuai dengan ranting-rantingnya. Kalau dia hanya berbuah di ranting satu pohon mangga, hanya satu di satu ranting, dua, itu tidak sempurna. Dan sebagai yang punya pohon mangga itu, lebih baik sudah bertahun-tahun ini tidak ada hasilnya, saya potong itu. Karena hanya bikin kotor saja daun-daunnya, memberi kotoran di halaman rumah. Tapi kalau kita sempurna berbuah di setiap ranting, ada kepuasan kita sebagai yang punya pohon mangga itu. Demikian juga Tuhan Yesus. Kalau kita berbuah sempurna, ada kepuasan. Sehingga waktu engkau berdoa, Dia akan mendengar doa-doamu. Saya ajak kita baca di dalam apa yang dimaksud dengan kelegaan. Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya. Di dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua letih lesu adalah bicara kepada kita semua yang ada di muka bumi saat ini. Karena kita memiliki beban dan keletihan yang sangat berat dalam hidup ini. Beban masalah kita, beban pergumulan kita, beban dosa yang kita akan tinggalkan tapi masih aja orang datang-datang menggoda, ya kan? Contoh, kita mau lepaskan hobi kita bermain domino atau QQ, ya, atau kartu. Tapi tiap hari masih ada orang datang ke rumah, bro, kita main dulu QQ. Kita mau melepaskan ini beban ini. Itu terjadi peperangan karena Roh Kudus bicara kepada kita. Tapi godaan itu tetap datang. Itu pergumulan berat. Saya tahu orang percaya sangat berat menghadapi itu karena ada Roh Kudus yang berbicara terus kepada dia, tinggalkan itu, tinggalkan itu. Nah, aku akan memberikan engkau kelegaan kepadamu. Nah, kalau kita lari kepada Tuhan, kita selaras dengan firman Tuhan, Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apa yang dimaksud dengan kelegaan? Kita lihat dalam Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Lalu berfirmanlah, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Kita lihat dalam ayat yang ke-13. Ini berbicara Musa sedang mendapatkan sedang berkomunikasi dengan Tuhan karena dia minta penyertaan daripada Tuhan
di padang gurun. Ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tuhan bilang, apa itu kelegaan? Kelegaan itu sebuah bimbingan Tuhan buat bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa. Sebuah kepastian. Kelegaan itu sebuah kepastian, sebuah janji Tuhan, sebuah keselamatan yang Tuhan janjikan pada kita. Jadi bicara kelegaan sebuah kepastian buat orang percaya untuk masuk ke dalam janji Tuhan, untuk memperoleh anugerah Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu kelegaan. Pertanyaannya, sampai saat ini, kenapa saya belum memperoleh kelegaan itu? Firman ini ketika saya belajar dan untuk disampaikan, saya belajar banyak. Saya ditegur oleh Tuhan. Karena saya juga masih perlu kelegaan itu. Sebagai manusia, sebagai orang, kita semua perlu kelegaan dari Tuhan. Kita semua perlu memikul hukuknya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Supaya kita selaras hidup kita, harmonis dengan Tuhan. Sehingga kau akan menjadi sebuah pohon mangga yang sempurna buahnya, berbuah lebat. Sehingga ketika kau berdoa, Tuhan akan dengar doamu. Kalau kau menjadi pohon mangga yang hanya berbuah 1-2 di tiap ranting, Tuhan akan potong atau Tuhan tidak akan dengar doamu. Karena tidak sempurna doamu. Apa yang membuat doa kita tidak sempurna? Kedagingan kita. Keraguan-raguan kita. Kebimbangan kita dalam hidup ini. Ketidakpastian kita dalam memberikan cinta kasih kepada Tuhan. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Mungkin di GKC Given tidak ada itu. Tapi kalau ada, mari kita bertobat hari sama-sama. Tapi tempat lain banyak. Kadang iman seorang turun, begitu pertolongan Tuhan tuh datang, dia setia sama Tuhan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama dia lupa dengan pertolongan itu. Contohnya apa? Begitu dia ditolong Tuhan, mendapatkan sejumlah ekonomi, akhirnya dia lupa pertolongan Tuhan. Dia lebih memilih hari Minggu dia pergi jalan-jalan ke mall. Ya, dia tidak sabatkan hari Sabat, hari pengertian. Dia lebih memilih pergi melakukan hobinya main golf. Dia lebih memilih pergi main panah. Saya sekarang lagi hobi latihan panah karena saya harus buang stres pekerjaan saya, kepenatan. Manusia itu perlu keseimbangan. Seperti neraca dosa dan baik, neraca laporan keuangan, harus ada keseimbangan. Saya perlu keseimbangan dan saya pertimbangkan olahraga apa yang saya rasa aman. Kalau saya main golf, masa ada gembala sidang main golf, ya kan? Kalau saya main menembak, saya pikir-pikir masa ada pendeta pergi lapangan tembak, latihan tembak, ya kan? Saya pikir-pikir, saya pilih olahraga tempo dulu aja lah, olahraga zaman Romawi. Ya kan? Kalau di saudara kita di seberang sana, itu olahraga wajib buat mereka. Sunnah buat mereka. Ya kan? Kalau buat saya juga itu olahraga wajib. Jadi, saya pilih olahraga itu. Dan karena saya suka, ya, saya suka banget progres saya latihan pakai private coach itu cuma berapa kali pertemuan saya merasa sudah sempurna cara saya memanah, sudah tepat sasaran.
Demikian juga kalau kita suka dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita suka membaca firman Tuhan, ya, di dalam aktivitas kita sambil kita buka Alkitab elektronik kita, kalau kita suka baca firman Tuhan, kita akan mencapai pengertian yang exciting dalam setiap firman Tuhan. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman, sehingga engkau makin sempurna dalam pengenalan firman, dan engkau sempurna mendapat pertolongan daripada Tuhan, dan sempurnalah doa-doamu atas permohonan di dalam doamu untuk meminta tolong kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku. Kita lihat belajarlah kepadaku, ya. Belajarlah kepadaku. Saya cukup exciting sama ayat ini. Belajarlah kepadaku. Apa maksudnya? Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15 mengenai belajarlah kepadaku. Apa maksudnya? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi belajarlah kepadaku. Apa maksudnya? Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 ayat 15, aku sudah memberikan engkau teladan. Belajarlah kepadaku. Apa teladan itu? Ketika dia hidup di dunia ini, dia berikan teladan banyak. Dia mengasihi banyak orang. Dia berikan pertolongan kepada orang. Dia setia berdoa kepada Bapanya di surga. Dia siapkan waktu untuk berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan ketika dalam keadaan sakratul maut, dia takut karena dia akan menghadapi penyalipan. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dan dia berseru kepada Bapanya di surga. Pernahkah kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memohon di dalam doa kita supaya Tuhan tolong hidup kita? Pernahkah kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan lepaskan dosa-dosa saya? Pernahkah kita berkomitmen dengan Tuhan untuk Tuhan tolong hidup saya? Dan ketika Engkau tolong, aku akan memberikan hidup saya. Pernahkah engkau lihat, pernahkah engkau dengar bahwa sampai saat ini engkau belum membalas nasar-nasarmu? Pengkhotbah mengatakan jika engkau bernasar, bayarlah segala nasarmu. Kalau tidak, wahai bagi engkau. Kenapa saya bertahan di dalam rancangan Tuhan, di dalam menjadi hamba Tuhan? Karena saya mau balas nasar saya kepada Tuhan. Karena saya takut diambil semua apa yang ada dalam kehidupan dan hidup saya, karena nasar saya tidak bayar. Setiap orang yang masuk ke dalam rancangan Tuhan, yang dibaptis dalam perjamuan, dalam sakramen baptis, pasti waktu dia mengalami pertolongan Tuhan, dia ada nasar dengan Tuhan. Mari hari ini kita refleksikan, apa nasar kita? Belajarlah kepadaku, kita lihat di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 4 dan 8. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi, belajarlah kepada Tuhan adalah belajar kita memperhatikan orang lain. Belajar kita memperhatikan keluarga kita. Belajar kita memperhatikan saudara kita. Belajar kita memperhatikan pasangan kita. Belajar kita memperhatikan istri kita, suami kita. Belajar kita memperhatikan kawan-kawan kita. Karena itulah panggilan kita, kasih sesama manusia. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Belajarlah kepadaku, pikiran kita harus sama seperti Kristus. Harus sama seperti Kristus, seperti apa? Semua kita harus belajar.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang juga terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Dan walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ya, dan taat sampai dia di kayu salib. Tuhan tidak minta lebih kepada kita, tapi Tuhan mintakan saat ini kita matikan semua kedagingan kita. Kita matikan dosa-dosa kita. Kita kubur jauh-jauh dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita matikan kesombongan kita. Tuhan mau kita matikan keegoisan kita. Tuhan mau kita matikan hal-hal yang tidak berkehendak di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan mau kita hidup lebih setiap hari merasuk kita hidup di dalam Holy Spirit. Tuhan mau kita merasuk dengan Tuhan. Tuhan mau kita merasuk dengan firman Tuhan. Itu artinya, itu tahapan yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan tahapan kita masuk kepada hal yang sampai saya katakan tadi berkali-kali, merasuk kehidupan kita. Firman Tuhan itu sudah merasuk dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan untuk firman Tuhan. Untuk Tuhan. Tuhan mau kita matikan semua kesombongan kita. Supaya kita merasuk hidup kita dengan Tuhan. Itu yang dikatakan Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan tidak minta kita mati di kayu salib, tapi Tuhan minta saat ini, saudara dan saya, untuk matikan semua dosa-dosa kita. Tugas kita mematikan duniawi kita, kedagingan kita, kesombongan kita, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Supaya buah yang banyak itu memberikan kepastian buat Tuhan, memberikan pertolongan buat kita. Itu satu poin yang saya bahas. Saya tidak bahas panjang-panjang. Kita bahas poin yang kedua. Habis itu selesai. Kita kembali beraktivitas. Tuhan minta sabat kita tidak satu hari. Tidak seperti bangsa Israel. Diminta satu hari, bahkan ada persiapan sebelum masuk sabat. Tapi Tuhan tahu ini era milenial. Banyak orang-orang sibuk. Tapi Tuhan bilang, berikan waktu kepadaku. Maka aku akan berikan waktu untuk engkau. Tuhan bilang, berikan waktu untuk melayani Dia. Maka aku akan berikan waktuku untuk engkau. Dan aku akan menjawab doa-doamu. Apa waktuku? Kata Tuhan, itu menjawab doa-doamu. Kita buka di dalam, kita belajar yang tadi, kata yang terakhir. Ya. Belajar dan tinggal di dalamku. Belajar dan tinggal di dalam Tuhan.
Apa maksudnya belajar dan tinggal dalam Tuhan? Kita buka di dalam Yakobus 15 ayat 7 dan 8. Yakobus 15 Yakobus 5, sorry bukan 15, Yakobus sampai ayat 5, pasal 5, ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Waduh. There is wording, amazing wording. Ini orang Medan bilang ini kata-kata yang mengherankan. Ya. Kata-kata yang mengherankan. Bahwa Tuhan minta kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita berdoa sungguh-sungguh, apa maksudnya? Kita berdoa, kita harus banyak berdoa. Artinya apa? Bersungguh-sungguh bertekun, bersungguh-sungguh dalam doa. Banyak arti bicara majemuk, bicara majemuk, bicara banyak berdoa. Artinya apa? Banyak berbuah. Berbuah apa? Berbuah dalam berdoa. Dan engkau akan melihat Tuhan mencurahkan pertolongannya. Buah adalah buah. Kita hidup untuk bertekun. Kita harus bertekun dengan Tuhan. Berbuah ada bicara ketekunan. Karena sebuah pohon dia akan konsisten berbuah kalau kita tekun menyiram dia. Kita tekun memelihara dia. Kita tekun, kalau saya lebih jelas, saya kasih contoh lebih enak. Pernah tahu pohon cengkeh? Pohon cengkeh itu, atau pohon karet, kalau di bawahnya kita tidak bersikat, dia tidak akan menghasilkan cengkeh yang bagus. Dia tidak akan menghasilkan karet yang bagus. Harus ditanam teratur, dibersihkan terus bawahnya. Dibersihkan tuh benalu-benalunya. Dibersihkan terus. Analoginya apa? Analoginya kita bersihkan terus hidup kita. Dengan apa? Dengan doa, dengan firman Tuhan. Kita bersihkan terus dengan doa dan firman Tuhan. Sehingga menghasilkan buah yang banyak. Sehingga itu buah yang banyak itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika hati Tuhan disenangkan, apapun yang kau minta, apapun yang kau doakan, Tuhan akan berikan jawabannya. Haleluya, haleluya. Tuhan akan berikan jawaban. Ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman, dan engkau bilang, Tuhan bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Dia akan bukakan rahasia firman-Mu untuk kehidupan. Dia akan bukan rahasia firman-Nya untuk kehidupan kita. Dan kita akan semakin selaras, harmonis dengan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita, saya percaya hari ini. Saya tahu manusia tetap manusia. Butuh makan jam 12. Kampung tengah itu butuh diisi. Tapi firman Tuhan itu memiliki Roh Kudus. Begitu disampaikan, dia akan berbuah-buah. Dia akan tertanam di tanah yang subur. Karena diolah oleh Roh Kudus. Buka hati kita. Terima firman Tuhan. Perbaiki hidup kita. Kita akan melihat pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan akan jawab. Karena buah-buah kita menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu telah mengajar hamba dan jemaat yang Kau cintai. Dan semua diaken yang ada. Dan semua pendeta yang ada. Urapi kami Tuhan.
Kami tidak mau berbuat banyak, tapi kami mau belajar untuk menjadi sempurna. Menjadi orang yang berbuah-buah, sehingga kami tahu buah kami cukup untuk menggerakkan hati-Mu Tuhan. Buah kami cukup untuk menggerakkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Buah kami cukup untuk meminta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Tolong jemaat-Mu yang sedang bergumul Tuhan. Engkau jawab doa-doa mereka. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan menyerahkan kepada Ibu Lulu. Ya, terima kasih Pak Gembala untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Sehingga kita mau belajar dari Tuhan karena Dia lemah lembut. Dan Dia mau mengajarkan kita biar kita terus diubah setiap waktu seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, meresponi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari bersama di rumah kita masing-masing dan seluruh umat percaya di muka bumi, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak yang baru, yang dianugerahkan oleh Roh Kudus, ada pada hari yang ketiga, bangkit pula dari taruhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang kepada Roh Kudus, aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, bangkitan mati. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, kita diberkati lewat setiap usaha dan kerja kita. Kita menopang pelayanan gereja kita dengan setiap persembahan yang kita berikan nantinya sepanjang minggu di depan melalui nomor rekening yang selalu tertera di WA grup jemaat. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur karena api dan bumi. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang saya. Itu semua karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mendengar Bermandi jaya surya nan cerah, hiduplah hijau burung tanti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, mohon kesediaan untuk Ibu Diaken Evi membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami belajar Tuhan, mengikuti akan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar itu tertanam dalam hati kami, mengubah sikap itu hidup kami Tuhan untuk lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan, untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa, di mana kami boleh memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa, boleh dipakai untuk pelayanan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, demikian pun yang belum memberi Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Diaken Evi. Bapak Ibu yang terkasih, kita nanti akan masuk di dalam doa syafaat.
dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Welma. Dan poin yang paling penting Ibu mendoakan untuk rencana kita untuk ibadah offline di minggu depan, di dalamnya ada baptisan. Tolong doakan tempat dan semua persiapan yang ada. Kali semua juga yang akan dibaptis. Mari Bapak Ibu sebelum nanti ada masuk dalam doa syafaat sekaligus doa berkat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan juga. Sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Bila Sangkakala Menggegap. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, wajar baru yang abadi pada kami. Bila nanti di masa nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku Dari pagi hingga malam mari kita bekerja. hingga malam bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Silakan Ibu Welma. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Allah, di dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami masing-masing, jemaat GKSI Given Jakarta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang menolong kami, supaya kami selaras dalam komitmen kami untuk berjalan dalam janji-janji Tuhan dan siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagai jemaat-Mu kami percaya kami penuh dengan keterbatasan, tetapi dalam semua keterbatasan kami izinkan kami bawa syukur kami, terima kasih kami untuk nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami, untuk pekerjaan yang masih Tuhan berikan bagi kami, untuk keluarga yang tetap ada sehat sampai hari ini. Kami memuji-muji Engkau Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang sudah melawat kami masing-masing pribadi, yang sudah memberkati masing-masing keluarga. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus bagi hamba-Mu, Gembala, Jemaat Given. Kami berdoa di dalam nama Yesus dengan semua pergumulan-pergumulan beliau. Tuhan Yesus memberkati Pak Hizkia dalam segala yang menjadi kerinduan, segala yang menjadi pekerjaan dan masa depannya. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan berhasil. Kami berdoa untuk kehidupan orang tua yang sementara dalam kondisi pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati ibu dari Pak Hizkia supaya sungguh-sungguh diberkati dalam nama Yesus dan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi keluarga. Kami sangat percaya bahwa Tuhan memberkati gembala kami dalam semua pelayanan dan pekerjaan di mana saja beliau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kedua hamba Tuhan, Ibu Lydia, Ibu Lilis, dengan semua pergumulan-pergumulan mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar setiap pergumulan, Tuhan menjawab menurut kehendak Tuhan Yesus. Dalam kehidupan dan masa depan mereka yang penuh harapan, Tuhan akan menjawab. Terima kasih dalam pelayanan, pergumulan dengan keluarga juga Tuhan memberkati, orang tua, kekasih, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan Yesus memberkati dan menguasai hidup mereka, mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para diaken dengan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menolong dan mendengar setiap pergumulan mereka dengan keluarga-keluarga mereka. Jikalau ada yang tidak hadir pada saat ini, kami berdoa Tuhan Yesus juga memberkati.
Bapa di surga, setiap pelayanan dari setiap diaken, Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Bapa, bukalah tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi keluarga para diaken, supaya melalui tugas dan pergumulan serta harapan yang mereka gumuli setiap saat, biarlah Tuhan Yesus menerima dan menjawab menurut kehendak-Mu Bapa. Kami sebagai jemaat, Tuhan memberkati dan menolong kami di setiap kehidupan kami, keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus, dengarkanlah setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk para lansia, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan tolong mereka dengan setiap pergumulan yang mereka naikkan kepadamu. Biarlah mereka semakin selaras dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Untuk para pemuda, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati orang-orang muda dalam jemaat Given ini, supaya mereka tetap ada dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Jaga lindungi mereka dengan masa depan mereka yang penuh harapan. Terima kasih untuk anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, menolong, supaya dasar-dasar yang kuat Tuhan berikan bagi mereka melalui orang tua, melalui keluarga, supaya mereka dididik, dibina dalam kehendak-Mu, takut akan Tuhan, supaya menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut Tuhan, generasi yang kuat menghadapi berbagai persoalan di dalam era zaman globalisasi ini Bapa. Bapa, terima kasih semua kami yang hadir saat ini. Tuhan Yesus mendengar setiap doa kami. Tuhan Yesus menjamah kami. Jikalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa, jamah dan sembuhkan. Terima kasih oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menjamah kami semua. Baik yang hadir saat ini, kami berdoa Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Kami serahkan semua kami yang hadir saat ini. Jemaat yang tidak hadir, kami berdoa Tuhan Yesus memberkati mereka, menolong mereka dengan segala pergumulan mereka, supaya minggu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Bapak, kami berdoa khusus rencana untuk ibadah offline minggu depan, di dalamnya ada baptisan kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau Bapa mengizinkan terjadi, kami percaya semua persiapan dari keluarga yang akan membaptiskan anaknya disiapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan yang disiapkan untuk membaptis, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan menolong. Kami semua jemaat juga yang jika hadir minggu depan, Tuhan tolong, walaupun masih ada dalam kondisi COVID-19, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga minggu depan ibadah offline boleh dilaksanakan dalam pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kasihani dan tolong kami semua, dengarkanlah setiap pergumulan-pergumulan kami. Ada pergumulan khusus dari Pak Diaken Maukar yang sementara berdoa untuk pergumulan pekerjaan beliau, penandatanganan kerjasama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jika Tuhan menghendaki pekerjaan itu, Bapa memberkati Pak Indra dengan hikmat sorgawi, supaya Pak Indra boleh menjadi berkat di dalam pekerjaannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Tuhan melalui perusahaan yang beliau bekerja di sana. Kami percaya Tuhan Yesus menolong. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga tetap berdoa bagi sinode yang rencana akan melakukan sidang sinode pada November mendatang. Segala kebutuhan, segala biaya Tuhan Yesus cukupkan. Setiap orang yang sudah berkomitmen untuk hadir diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ketua sinode dengan seluruh jajarannya dikuatkan oleh Tuhan, supaya pada saatnya sungguh-sungguh sidang sinode itu boleh berjalan dalam kendali Roh Kudus, sehingga menghasilkan program-program yang sungguh-sungguh mampu mengangkat, mampu memberikan kekuatan bagi jemaat, mampu mengangkat jemaat untuk sungguh-sungguh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang mandiri di dalam iman kepadamu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami percaya bahwa sinode GKS ini diberkati oleh Tuhan Yesus pada waktu
dilakukan sidang, Tuhan Yesus hadir dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh hidup kami taruh di atas mezbahmu. Kami sangat percaya bahwa saat ini Tuhan Yesus mendengar setiap pergumulan kami. Yang dalam keadaan sulit sekalipun kami percaya Tuhan Yesus akan buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah kami semua, jamah setiap keluarga jemaat Given untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengarkan setiap pergumulan dari orang tua tentang biaya anak-anak untuk studi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cukupkan dan Tuhan Yesus berkati. Ini doa kami, Bapa, bangsa dan negara kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, para pemimpin, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, sampai bupati, wali kota, lurah, sampai kepada RT yang terkecil, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, di akhir-akhir ini ada musim-musim atau cuaca ekstrim, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengendalikan iklim ini, memberkati dan menjaga kami yang ada di Indonesia ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kondisi ekonomi Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia untuk pulih dalam kuasa-Mu. Terima kasih juga dalam segi kesehatan, biarlah semakin pulih kami semua dari wabah COVID-19 ini, makin pulih dalam kendali Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, gereja di muka bumi, gereja di Indonesia. Hamba-hamba Tuhan dengan segala pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong. Banyak jiwa datang kepadamu dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Bapak tolong Engkaulah kepala gereja, Engkau yang memberkati semua gereja di Indonesia ini, di dunia ini. Tuhan memberkati. Pekabaran Injil juga kami tetap berdoa, Tuhan Yesus menolong hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk pekabaran Injil di daerah-daerah yang terpencil, yang tersulit. Kami percaya nama Yesus dipermuliakan. Engkau memberkati setiap pribadi yang pergi untuk melayani, pergi untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, ini doa kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa seperti berdoa kepada murid-murid itu. Kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan untuk menutup doa. Ibadah telah selesai. Jemaat cintai Tuhan, angkat kedua tangan di rumah masing-masing, terima berkat dan perusahaan sepanjang minggu berjalan. Kekasih-kasih Allah, jemaat yang dicintai Allah, ibadah telah selesai. Kembalilah beraktivitas di rumah masing-masing atau kemanapun engkau berada. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, menolong setiap pergumulan hidupmu sepanjang minggu yang akan engkau lalui. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua, mengajak kita saleh-salehnya Tuhan, memberita dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin.